Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadihil lailah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairul bashari wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para alim ulama, para ustad, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita macam-macam nikmat, macam-macam anugerah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata dan penglihatannya, sekaligus dengan air matanya, sekaligus dengan bulu matanya, sekaligus dengan alis matanya, bahkan dengan tahi matanya. Ini adalah merupakan nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan pada mata, dan penglihatan ini bukan datang dari mata, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini ciptaan Allah, penglihatan juga ciptaan Allah. Jadi bukan penglihatan dari Allah, mata dari Allah, penglihatan dari mata. Tetapi matanya dari Allah, penglihatannya dari Allah. Banyak orang yang tidak bisa melihat, setelah pergi ke dokter spesialis mata, ternyata kata dokter ini, mata bapak ini sehat. Tetapi kenapa tidak bisa melihat? Jawabannya sangat singkat, mudah. Ini menjelaskan bahwa penglihatan bukan datang dari mata, tetapi penglihatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita ulang-ulang, kita zikirkan, la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bahas secara global, apalagi secara terperinci, tidak cukup waktu. Sehingga kata ulama, kalaulah nikmat-nikmat Allah ini dicatat, air lautan dijadikan tintanya, daun-daun jadikan kertasnya, kayu jadikan rantingnya, jin dan manusia berkumpul sama-sama mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, lautannya kering, kertasnya habis, pensilnya semua patah, bahkan jin dan manusia mati semua. Tetapi nikmat Allah tidak akan pernah habis-habisnya dicatat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung-hitung. Kalau dihitung saja tidak bisa, apalagi dibayar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang tidak diberikan kepada semua umat manusia adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa idza ahaballahu abdan a'tahullahul iman. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka akan diberikan kepada hamba itu adalah perkara iman.
Jadi iman ini hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah, orang yang betul-betul dicinta oleh Allah. Kalau kebendaan, rumah megah, mobil mewah, pangkat, jabatan, itu Allah berikan kepada banyak orang. Orang taat diberi jabatan, orang tidak taat pun diberi jabatan. Orang beriman diberi pekerjaan, diberi perumahan. Orang tidak beriman pun sama. Tetapi iman hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merasa bergembira, merasa bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita iman. Dan pada dasarnya kita beriman kepada Allah bukan kemauan kita. Inilah karena sayangnya Allah kepada kita. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemenangan dan keagungan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan juga orang-orang beriman. Maka betapa mulianya orang beriman sehingga di dalam ini ayat disebut ketiga kali setelah Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman ini punya banyak ladang pahala. Sakitnya orang beriman ini jadi kiparah dosa. Dijelaskan di dalam kitab Muntahob Hadis bahwa barang siapa yang sakit demam 1 hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang sakit 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, 72 jam sakit, dan dia ikhlas, nggak marah-marah begitu, nggak mido, maka orang yang sakit 3 hari berturut-turut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya seperti bayi baru lahir dari kandungan ibunya. Duduknya orang beriman seperti ini pahala, Pak. Susahnya orang beriman ini datangkan pahala, jadi kiparah dosa. Bahkan duri yang paling kecil yang menyucuk badan orang beriman, ini pun ladang pahala baginya. Maka harus bergembira. Maka bersaudaralah dengan orang-orang beriman. Cintailah orang beriman, sayangi orang beriman. Jangan pernah prasangka buruk kepada orang beriman. Jangan memfitnah orang beriman. Jangan menggibah orang beriman. Jangan mencemarkan nama baik orang beriman, apalagi membunuhnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Al-ayat. Barang siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, disengaja, bahkan terencana, maka tidak ada yang pantas hukuman baginya kecuali masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan riba yang paling besar adalah menggibah orang beriman, mencemarkan nama baik orang beriman. Maka mesti kita hati-hati. Apalagi kalau sudah menjadi ahli masjid, Pak. Kalau belum jadi ahli masjid, mungkin menggibah orang di jembatan atau mungkin di jalan begitu. Tetapi kalau sudah menjadi ahli masjid, kadang-kadang nunggu waktu dari maghrib sampai isya. Sebaiknya dijadikan waktu untuk mudzakarah agama, untuk zikir, untuk tadarusan, untuk takliman, untuk sholawatan. Tetapi ini kita ngobrol-ngobrol, awalnya bagus, ngobrol-ngobrol agama begitu, mudzakarah
urusan agama. Lama-lama karena hampir 1 jam waktu, mulai ngobrol ngalor ngidul, kulukili kalau bahasa Ketapang itu. Akhirnya terjebaklah di dalam gibah dan fitnah. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa kurang beruntung, minder karena mungkin tidak dikenal orang, gak disanjung orang, gak disambut orang. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalianlah yang tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah kalau tergolong orang-orang beriman. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya iman. Sehingga para sahabat ini yang dirisaukan adalah iman. Hari-hari yang dibicarakan adalah iman. Kalau ketemu di pagi hari, maka mereka akan saling bertanya tentang iman. Demikian juga kalau ketemu di sore hari atau di malam hari atau kapan saja, di mana saja, pasti yang saling bertanya satu sama lain itu adalah tentang iman. Di pagi hari Rasulullah bertemu dengan sahabat namanya Haris. Kata Nabi, ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, bagaimana kamu pagi ini? Padahal Nabi itu bertanya tentang ahwal, tentang keadaan. Boleh saja ini sahabat menjawab, alhamdulillah pagi ini saya sehat, alhamdulillah pagi ini saya dapat rezeki. Tetapi saking tertanam keimanan dalam hati sahabat, maka jawabannya apa? Nu'minu haqqan, saya beriman ya Rasulullah. Oh, kata Nabi, kamu beriman. Setiap ucapan ada pembuktian. Apa bukti kamu mengaku sebagai orang beriman? Kata Haris, ya Rasulullah, bukti saya beriman, saya mendengar bunyi denyut pensil yang sedang digerakkan oleh malaikat kiromal katibin, malaikat pencatat amal. Baru kata Nabi, kalau demikian benar kamu itu beriman. Riwayat yang lain ada sahabat ditanya oleh Nabi, apa bukti kamu beriman? Bukti saya beriman, saya melihat surga, saya melihat neraka. Ahli neraka sedang menjerit-jerit, kesakitan dapat azab. Ahli surga sedang bersenang-senang, berkunjung satu sama lain. Kata Nabi, kamu beriman. Riwayat yang lain, ketika sahabat ditanya, apa bukti kamu beriman? Ada ya Rasul. Buktinya apa? Azabtu ani dunia. Saya sudah tidak berminat dengan dunia, gak cinta dunia. Bukan gak punya dunia, gak cinta. Kalau masalah dunia, sahabat tuh kaya raya. Mungkin kekayaan sahabat gak bisa dikalahkan dengan orang-orang kaya hari ini. Suatu contoh, Abdurrahman ibn Auf sekali bersedekah 700 ekor unta dengan muatannya. Adakah sekarang di dunia atau di Indonesia orang yang kaya raya bisa bersedekah 700 ekor unta dengan muatannya? Gak ada, Pak. Sapulah 700 ekor unta. Sedekah kambing kecil kurus dipoto, di share di Facebook, Pak. Jadi kaya raya sahabat itu. Tetapi gak cinta. Utsman ibn Affan itu kaya raya. Ketika perang Tabuk, Nabi menawarkan siapa yang sanggup infak untuk persiapan perang Tabuk ini. Maka Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Kata Nabi, Abu Bakar, engkau telah menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah. Terus di rumah, anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Datang Sayyidina Umar membawa separuh harta. Ditentukan
Tetapi Sayyidina Utsman tidak separuh harta, tidak seluruh harta. Pokok kekurangannya berapa, itu dicukupkan oleh Sayyidina Utsman. Ini kalau sedekah itu Pak, langsung ambil karung Pak. Ngambil karung, buka gudang, masuk pakai karung Pak. Jadi sahabat ini kaya raya tapi tidak cinta dunia. Jadi jangan salah Pak ya. Bukan gak punya dunia, gak cinta dunia. Bukan gak punya uang, gak cinta uang. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk bangun masjid. Di rumah cukup makan, cukup minum, alhamdulillah. Untuk bangun pondok pesantren, menyelesaikan bangunan Islamic Center. Itu uangnya. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau ditanya pagi ini, apakah kita beriman Pak? Beriman Pak? Beriman. Sahabat ada bukti tadi, mendengar bunyi denyut pensil. Kira-kira pagi ini mendengar apa? Denyut pensil Pak? Tidak kedengaran. Yang kedengaran itu gelar suprah di belakang, karena ada makanan itu kedengaran, kelihatan bahkan. Allah. Berarti lepas, satu tanda nggak ada Pak. Atau mungkin kita melihat surga, melihat neraka, nggak kelihatan juga. Atau mungkin yang ketiga, saya sudah tidak cinta dunia. Kira-kira mana nih wajah-wajah yang nggak cinta dunia dari sini? Gimana Pak Komandan? Udah pensiun masih cinta dengan dunia? Alhamdulillah. Jadi kita ini masih cinta dengan dunia. Berarti tiga-tiganya lepas. Terus kita ini ngaku beriman, nggak ada tandanya. Naudzubillah kalau masuk dalam ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi kata mereka itu tidak beriman. Terus bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan termasuk dalam satu hadis, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikan membuat kamu senang, gembira, duduk di masjid seperti ini gembira rasanya. Wa sa'atka sayi'atuka, dan apabila terlanjur berbuat dosa, bukan pendosa, terlanjur berbuat dosa. Kalau pendosa itu nggak terasa Pak. Ketika berbuat dosa merasa menyesal, akhirnya bertobat. Kata Nabi, fa anta mu'min, kamu itu beriman. Idza ra'aitumur rajula yatadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang yang suka datang ke masjid, bahkan lebih awal 10 menit sebelum azan sudah duduk di masjid, sudah zikir, sudah baca Al-Quran, atau sepaling tidak ketika azan dikumandangkan sudah datang, atau mungkin ketika komat sudah di perjalanan, senang datang ke masjid, gembira duduk di masjid, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, saksikan oleh kalian bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Barangkali itu saja mungkin tanda-tandanya, mudah-mudahan termasuk itu dalamnya. Amin ya robbal. Terakhir saya sampaikan, kita alhamdulillah sekarang berada pada Asyhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Dijelaskan dalam satu riwayat hadis Imam Bukhari, Abi Bakroh mengatakan bahwa Nabi bersabda, 1 tahun itu ada 12 bulan. Salah satu mutawaliyah, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, sekarang kita ada pada bulan Muharram tanggal 2 ya. Iya, tanggal 2. Tanggal 2. Ibadah lo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Bulan yang diharamkan.
Karena di bulan itu diharamkan berperang. Bulan puasa Pak tidak termasuk bulan haram. Kenapa? Bulan puasa boleh haram Pak, boleh perang. Perang Badar itu bulan Ramadan Pak. Maka bulan Ramadan tidak termasuk Ashurul Hurum, bulan yang diharamkan. Termasuk bulan yang diharamkan adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bahkan terjadilah ada kalender Hijriah permulaan di bulan Muharram. Cuma kadang-kadang kita orang Islam ini lebih paham tentang kalender Masehi ketimbang kalender Hijriah. Mungkin karena kita ini rata-rata kaum gaji. Setiap tanggal 5 gajian, diawali dengan Januari. Tetapi yang bukan kaum gaji pun macam saya, kadang udah tahu gak, lupa. Ini tanggal berapa Ustaz? Hijriah. Aduh, kalau Masehi saya tahu ini bulan Juli ini, tanggal 30 misalnya begitu. Tetapi kalau tanya ini tanggal berapa nih? Bulan apa nih Hijriah ini? Celengak, celinguk, cari ilham dulu. Lama Pak, ujung-ujung tuh mohon maaf, saya dah hafal. Orang Islam tuh dah tahu dengan bulannya sendiri. Dan kenapa terjadinya bulan Muharram? Kalender Hijriah. Di zaman Nabi belum ada kalender. Di zaman Khalifah Abu Bakar belum ada kalender. Kalender ini terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Karena waktu itu para pemimpin yang memimpin kepemerintahan itu bingung. Kalau ngirim surat tuh bingung. Bulan apa, tanggal berapa? Macam kita lah Pak. Mau nikahkan anak, bulannya nggak apa, tanggalnya nggak ada, bulannya nggak ada. Kira-kira gimana Pak? Surat undangan diedarkan 1000 undangan, bulannya ada, tanggalnya ada. Kira-kira bingung dah Pak. Ini bila sudah hajat nih, besok kali, tapi dari tanggalnya. Oh tahun depan rupanya. Mana orang mau datang? Jadi ada kebingungan. Maka ada satu gubernur ngadap kepada Khalifah, Gubernur Basrah, namanya Abu Musa al-As'ari. Wahai Khalifah, bagaimana kalau kita nentukan tanggal dan bulan, buat kalender Hijriah, supaya ketika ngirim sesuatu jelas bulan sekian, tanggal sekian. Akhirnya disepakati dan diusulkan bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Di antara yang mengusulkan bulan pertama bulan Muharram adalah sahabat Utsman. Kenapa bulan pertamanya bulan Muharram? Karena bulan Muharram di situ permulaan itikad kuat Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dijadikanlah bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Hijriyah. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu adalah pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam itu pun pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada butanya Nabi Yakub itu pada bulan Muharram. Nabi Yakub ini kan udah sepuh Pak, jadi udah ada melihat lagi. Tetapi akhirnya sembuh, dan sembuhnya di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Yusuf dari penjaranya seorang raja di Mesir waktu itu, dan tidak sebentar 7 tahun dalam penjara Pak. Tetapi di penjara ya Nabi, sehingga lebih enak dalam penjara daripada di luar penjara. Bahkan banyak orang dapat hidayah dalam penjara itu Pak. Jadi gitu. Kalau orang alim masuk penjara itu malah dalam penjara jadi sholat semua Pak. Bahkan yang bukan Islam jadi banyak masuk Islam. Jadi kalau masalah masuk penjara nih Pak, itu memang bukan baru-baru. Nabi Yusuf pun masuk penjara juga. Itu. Dibebaskan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam setelah dakwah bertahun-tahun, tapi umat mah bahasa ketapang kepak diajak mah letihnya ngajak. Bahasa kita ini meraju, tetapi Nabi tidak meraju Pak. Pergilah ninggalkan umatnya.
nyebrang satu daerah, naik kapal. Begitu kapal ini udah siap berangkat, kok di tengah-tengah kapal ini oleng, udah bisa jalan begitu. Wah, ini jangan-jangan ini ada masalah ini. Penumpang ini ada yang banyak dosanya nih. Akhirnya diundi. Sekali diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Kata nakodanya, "Dah mungkin ini orang baik ini." Akhirnya dah undi lagi. Yang keluar Nabi Yunus lagi. Kata nakoda, "Dah mungkin. Saya tahu betul ini orang baik. Dah mungkin lah gara-gara orang ini kapalnya bisa berjalan." Gitu Pak. Jadi kalau ada permasalahan tuh kita ngaku Pak. Jangan-jangan gara-gara saya ini gempa datang ini. Jangan-jangan gara dosa saya banjir datang. Setelah ketiga kali diundi, Nabi Yunus juga yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus loncat dari lautan, dari kapal. Kapal pun jalan, Nabi Yunus pun langsung ditangkap ikan, dicaplok ikan. Masuklah dalam perut ikan. Maka merasakan tiga kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dalamnya lautan, dan gelapnya malam gelap gulita. Yang pada akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dan itu pun di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke tengah-tengah kobaran api yang sangat dahsyat yang dibuat oleh Namrud dan umat dan bala tentaranya selama 40 hari 40 malam, dan padamnya itu api pada bulan Muharram, bulan tanggal 10 Muharram. Banyak kisah-kisah yang lain atau kejadian-kejadian yang lain. Di antaranya lagi apa? Kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh dengan selamat di satu bukit nama Bukit Juhdi, itu pada bulan Muharram. Maksudnya apa? Ini kok disampaikan seperti ini, bahkan diabadikan dalam riwayat-riwayat hadis, kaul-kaul ulama. Artinya kisah-kisah seperti ini bukan hanya untuk disampaikan, didengarkan terus, oh begitu ke ceritanya, bukan. Maksudnya apa? Permasalahan itu komplit sejak dulu sampai sekarang. Lah, mengpeng bulan Muharram. Nabi Adam diterima tobatnya di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulannya bertaubat. Sudah ganti tahun. Kemarin tahun 1443, sekarang sudah bergeser 1444. Apakah mau macam gitu terus ada perubahan, tidak bertobat? Ini maksudnya seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan sangat banyak, sangat komplit, mumpung di bulan Muharram. Yuk kita kembali kepada Allah. Man amila solihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, orang kota, orang desa, tua, muda, siapapun, dan dia beriman, maka Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku, kata Allah, pasti akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik, sejahtera. Bukan kaya raya, baik, sejahtera. Banyak orang kaya gak sejahtera. Rumahnya megah, mobilnya mewah, rumahnya di Jakarta ada, di Pontianak ada, di Bali ada, tapi masih bingung, melamun, berarti gak sejahtera, gak bahagia. Yang diinginkan hayatan thayyibah. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya itu pada bulan Muharram. Ketika di depan lautan, samping kiri kanan tebing, di belakang Fir'aun mengejar membunuhnya, kata umatnya, innala mudrakun, kita ini pasti binasa, udah terkejar sama Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, Allah pasti akan berikan solusi, memberikan jalan keselamatan. Apa kata Allah? Padri biasokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan. Padahal musuhnya Fir'aun, harusnya tuh pukulkan tongkatmu ke Fir'aun, pecah sekalian. Tapi enggak Pak, suruh laut dipukul.
brak dipukul jadi 12 jalan sesuai jumlah suku bangsa Nabi Musa, kabilah Nabi Musa. Masing-masing ngambil jalannya masing-masing. Itu pun di bulan Muharram. Lah kebiasaan Nabi sebelum ada perintah puasa Ramadan itu puasa di bulan Muharram, Pak. Tanggal 1 sudah mulai puasa. Sebelum datang perintah puasa. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10. Kata Nabi, apa yang kalian buat kok puasa hari ini? Saya ini berpuasa napak tilas Nabi Musa. Karena Nabi Musa dan umatnya yang beriman waktu itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya adalah pada bulan Muharram, persisnya tanggal 10. Kata Nabi Muhammad, saya lebih dekat, lebih pantas. Kalau kalian berpuasa hai orang Yahudi, apalagi saya. Maka Nabi pun berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kata beliau, khaliful Yahud, kalian harus selisih sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa tanggal 10, maka kita pun puasa tanggal 10, tetapi juga tanggal 9-nya puasa atau 10-11 puasa, begitu. Supaya beda. Apa padilahnya? Kata Nabi, aku menyangka orang yang berpuasa di tanggal 10 atau hari Asyura, dosa-dosanya setahun lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak berbicara ini kadang-kadang banyak salahnya. Kesalahan saya mohon dimaafkan. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik di awal tahun ini, sehingga Allah memberikan kepada kita perubahan lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Dan mudah-mudahan dengan bergantinya tahun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga melihara dan kita mati kecuali dalam keadaan Allah ridho, Allah senang, dalam puncak kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sawal jina jami'a waj'alna saban li wa tada. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika ruddan jamila. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa ibadika sholihun wa na'udzubika min syarri mastadaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa ibadika sholihun wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa la haula wa la quwata illa billahi nadim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwina fi sakatil maut wan najata minan nar wal afiyah. Allahumma bisiril Fatihah wa bimaunatil Fatihah wa bimu'jil Fatihah ya kasifal gham ya farijal ham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi idfa annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal bag waz zina wal riba wal jalajil wal abros wal juduma wal jununa wa tunal fitan ma dhahara minha wa tan an baladina hada khosah wa an sairi buldanil muslimin amah an qaryatina ketapang khosah wa an sairi buldanil muslimin ya dzal jalal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.